Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Farafi Azdafi dengan NPM 2556051049 dari kelas AB 2 Rek D dengan mata kuliah Ekonomi dan Bisnis. Dosen pengampu Bapak Iqbal Harori. Oke, langsung saja ke pembahasan nomor 1. Jelaskan pentingnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita akan dihadapkan dengan kegiatan ekonomi. Misalnya, mengkonsumsi makan itu termasuk dalam kegiatan ekonomi. Makanya tidak heran bila ilmu ekonomi dipelajari di bangku sekolah dan kuliah. Semakin banyak orang yang memilih ilmu ekonomi sebagai bidang studi yang ditekuni. Kedua, jelaskan apa itu ekonomi dan bisnis. Ekonomi secara umum didasarkan pada pembelajaran mengenai komponen dan fungsi dari pasar tertentu yang melibatkan penawaran, permintaan, dan dampak dari konsep kelangkaan. Sementara untuk ekonomi yang ada di dalam bisnis akan lebih berfokus pada berbagai elemen hingga faktor yang ada dalam kegiatan operasional bisnis itu sendiri. Kemudian, cara apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk bisa terhubung langsung dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Lanjut ke nomor 3, jelaskan perbedaan ekonomi mikro dan makro. Perbedaan ekonomi mikro dengan ekonomi makro berdasarkan ruang lingkupnya adalah ekonomi makro membahas ruang lingkup yang besar atau luas dalam suatu negara. Sedangkan ekonomi mikro membahas ruang lingkup yang lebih kecil atau sempit, seperti perusahaan, rumah tangga, dan individu. Pertanyaan nomor 4, apa yang dimaksud dengan investasi menurut buku ekonomi dan bisnis administrasi? Yang pertama, investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit di masa yang akan datang. Investasi merupakan suatu alat untuk penyediaan suatu barang modal yang dipergunakan sekarang dan mengharapkan sebuah keuntungan di masa yang akan datang. Lanjut ke nomor 5, apa yang Anda ketahui mengenai ekonomi hijau dan contoh kasusnya akhir-akhir ini? Yaitu green economy sebagai kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembatasan sumber daya alam dan rendah karbon. Salah satu proyek terbaru adalah kolaborasi Pertamina NRA dan Toyota untuk membangun stasiun pengisian hidrogen hijau Green Hydrogen pertama di Indonesia. Proyek ini memanfaatkan energi panas bumi geothermal untuk memproduksi hidrogen. Target operasional penuhnya dikejar mulai 2025 sampai 2026 untuk mendukung ekosistem kendaraan hidrogen masa depan. Lanjut ke nomor 6, apa yang Anda ketahui mengenai ekonomi biru dan contoh kasusnya akhir-akhir ini? Secara mudahnya, ekonomi biru adalah tentang kegiatan yang bisa menghasilkan suatu laba yang akan dimiliki maupun dilakukan oleh penduduk setempat dan tak terbatas oleh sumber daya alamnya saja. Gerakan Plastic Exchange di Bali dan di Lombok yang dimulai sejak Mei 2020, cara kerjanya nelayan atau penduduk pesisir mengumpulkan sampah plastik dari laut. Sampah tersebut ditukar dengan beras, uang tunai, atau token digital. Plastik tersebut kemudian didaur ulang oleh mitra korporasi menjadi bilah plastik sosial plastik. Lanjut ke nomor 7, jelaskan di mana letak permasalahan ekonomi Indonesia yang mengapa lambat bersaing dengan negara maju. Yang pastinya adalah budaya korupsi dan kurangnya inovasi mengenai teknologi serta lambatnya birokrasi mengapa Indonesia lambat bersaing dengan negara maju. Nomor 8, jelaskan di mana letak permasalahan provinsi Lampung mengapa lambat bersaing dengan negara maju dan berikan solusi dari Anda. Pendapat utama stagnasi tersebut adalah tidak berimbangnya antara kesediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja. Ketidaksesuaian antara jenis lapangan kerja yang tersedia dengan potensi unggulan daerah. Faktor lain yang turut memperburuk situasi adalah rendahnya upah minimum kabupaten dan kota yang belum sejalan dengan kehidupan layak masyarakat.
Salah satu solusi dari masalah tersebut adalah memberikan ketersediaan lapangan pekerjaan serta menselaraskan pelatihan kerja dengan potensi unggulan yang ada. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, nomor 9, analisis dan jelaskan di mana letak permasalahan daerah Bandar Lampung, mengapa lambat bersaing dengan wilayah lain, dan berikan solusi dari Anda. Wilayah Bandar Lampung mungkin menjadi pusat ekonomi Provinsi Lampung, tetapi di satu sisi perkembangan Bandar Lampung memiliki masalah, yaitu mengenai perkembangan infrastruktur yang stagnan dan juga tingginya angka pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka kota ini mencapai 7,53%, tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang setiap pertemuan membahas apa saja. Pertemuan pertama yaitu beliau atau dengan Bapak Iqbal Harori memperkenalkan dirinya dan background yang telah dicapai. Untuk pertemuan kedua, mencari berita ekonomi yang sedang trending dari Kontan, ONBC, dan lain-lain. Untuk pertemuan ketiga, beliau mengosongkan dikarenakan ada acara BFG, Business Family Gathering. Untuk pertemuan keempat, melakukan wawancara galeri pasar saham dan melaporkan di pertemuan tersebut. Pasar saham tersebut di galeri KSPM FISIP itu sendiri. Pertemuan kelima, melakukan wawancara UKM dan melaporkan hasil turun lapangan itu sendiri. Untuk pertemuan yang terakhir, pertemuan 6, melakukan diskusi bencana Sumatera yang sedang terjadi baru-baru ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.